Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan sehat walafiat. Dan tidak lupa salawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga yang mau mempertaruhkan hidup dan matinya untuk membela agama Allah. Dan beliau juga telah membawa kita dari alam jahiliyah kekafiran ke alam Islamiyah, dan dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Yang terhormat Ibu Sri Ningsi selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan ilmu dan pengetahuan saya tentang munculnya Imam Mahdi. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwa Imam Mahdi pasti datang di akhir zaman. Ia akan memimpin umat Islam keluar dari kegelapan kezaliman menuju cahaya keadilan dan kejujuran yang menerangi dunia seluruhnya. Sebuah hadis riwayat Abu Daud berkata, "Andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut hingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku, namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan." Lelaki keturunan Nabi Muhammad SAW tersebut adalah Imam Mahdi. Ia akan diizinkan Allah untuk merubah keadaan dunia yang penuh kezaliman dan penganiayaan menjadi penuh kejujuran dan keadilan. Tidak ada seorang nabi pun di antara aku dan Isa, sesungguhnya ia benar-benar akan turun dari langit. Apabila kamu telah melihatnya, ketahuilah bahwa ia adalah seorang lelaki berperawakan tubuh sedang, berkulit putih kemerah-merahan. Ia akan turun dengan memakai 2 lapis pakaian yang dicelup dengan warna merah. Kepalanya seakan-akan meneteskan air walaupun ia tidak basah. Hadis riwayat Abu Daud. Apa saja tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi? Dari hadis riwayat Ahmad, aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus oleh Allah ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesenang-wenangan dan kezaliman. Hadis berikut ini bahkan memberikan kita gambaran bahwa kedatangan Imam Mahdi akan disertai dengan 3 hal penting. Yang pertama, perselisihan berkepanjangan sesudah kematian seorang pemimpin. Yang kedua, dibaiatnya seorang lelaki Imam Mahdi secara paksa di depan Ka'bah. Yang ketiga, terbenamnya pasukan yang ditugaskan untuk menangkap Imam Mahdi dan orang-orang yang berbaiat kepadanya. Allah benamkan seluruh pasukan itu kecuali disisakan 1 atau 2 orang untuk melaporkan kepada penguasa zalim yang memberikan mereka perintah untuk menangkap Imam Mahdi. Sekelompok dari umatku akan tetap berperang dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat sehingga turunlah Isa bin Maryam. Maka berkatalah Al-Mahdi, "Kemarilah dan imamilah sholat kami." Ia menjawab, "Tidak, sesungguhnya sebagian kamu adalah sebagai pemimpin terhadap sebagian yang lain, sebagai suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat ini." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Hal pertama yang akan dilakukan Isa setelah turun dari langit adalah menunaikan sholat, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis di atas. Isa akan menjadi makmum dalam sholat yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Peristiwa kedatangan Isa ini sebelumnya akan didahului oleh kondisi dunia yang dipenuhi dengan kezaliman, kesengsaraan, dan peperangan yang melibatkan seluruh penduduk dunia. Pada saat itu, seorang pemimpin muslim akan dihadapkan dengan Dajjal yang telah menyebarkan fitnah di kalangan umat Islam. Maka saat itulah Isa putra Maryam akan turun ke bumi dengan menumpas semua itu dan membunuh Dajjal, membersihkan segala penyimpangan agama dan menyelamatkan manusia dari fitnah Dajjal. Dajjal ini mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan.
maka Isa akan bekerja sama dengan Imam Mahdi untuk memberantas semua musuh-musuh Allah. Selain itu, Isa juga akan menyelamatkan manusia dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani disebutkan fitnah Ya'juj dan Ma'juj ini sangat besar. Tidak ada manusia yang dapat mengatasinya. Jumlah mereka pun sangat banyak, sehingga kaum muslim terpaksa harus menyalakan api selama kurang lebih 7 tahun untuk berlindung dari penyerangan dan panah-panah Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana dikisahkan, Ya'juj dan Ma'juj selama ini terkurung dalam sebuah tembok yang dibuat oleh Zulkarnain. Mereka akhirnya bisa keluar secara perlahan-lahan melubangi tembok tersebut. Tembok Zulkarnain ini terbuat dari besi dan tembaga dan terletak di Asia Tengah. Sekian dari materi yang saya sampaikan tentang kemunculan Imam Mahdi, dan semoga kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.